Selamat kembali kita berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk kita mengikuti kebaktian kita pada tanggal Minggu hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan terus menyembah di dalam dari 2 jam. Tuhan
Bapak. Kiranya Engkau pakai terlebih juga karya Bapak, para pemain musik, pada sehingga bakalnya Bapak ya Bapak. Dalam kami ya Bapak dapat selalu memuliakan nama Yesus. Dan juga ya Bapak mengatakan kami dapat selalu mengagungkan nama Yesus. Terus juga Bapak Engkau rapi bagi setiap Injil yang tidak Bapak Yesus bebas apa yang semua keluar yang berkatakan ya Bapak terus Bapak itu boleh semuanya mengandalkan daripada Engkau Yesus. Juga boleh Bapak mungkin pada saat ini bagi termasuk kami yang belum hadir Bapak di tempat ini kiranya Engkau juga Bapak urapi nama Yesus. Bagi yang sakitnya Bapak posisi kesembuhan ya Bapak jangan mereka yang Bapak juga bagaimana yang belum menginginnya Bapak untuk datang berkumpul bersama dalam kami pada itu Bapak Tuhan mereka ya Bapak untuk mereka dapat bersama kami siapkan Bapak untuk mulai jalannya ibadah ini ya Bapak kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih melayakan kami ya Bapak sehingga kami untuk dalam perintah ya Bapak di dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya amin. Saya persilakan untuk duduk. Sambil duduk kita akan angkat lagu pujian kita berkumpul bersama. Sambil menunggu kita akan angkat lagu pujian kita firman kebenaran. Siapapun
Ada? Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada sore hari ini Dewi dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu kemarin itu waktu Dewi ujian sekolah, Tuhan izinkan Dewi buat sakit pilek, batuk, muntah juga. Nah terus ya jadi kan minggu kemarin nggak bisa datang ibadah Rabu di sini sama Bapak Ibu dan saudara semuanya. Nah terusnya jadi pas hari terakhir kan itu hari Rabu, harusnya itu ujian sekolah Dewi yang terakhir, tapi karena sakit itu udah nggak kuat buat ngerjain soal, jadi izin ke Bapak Ibu guru di sekolah, jadi Dewi ikut susulan besoknya. Lalu udah periksa ke dokter Wawan gitu. Ya dokter Wawan itu kan gejalanya kayak gejala corona ya, itu dokter Wawan tuh nakut-nakutin Dewi, awas kalau gitu kena corona. Loh kenapa bisa gitu dong, kan udah bilang katanya batuk, sakit kepala nggak? Ya dikit dong. Terus masih bisa iup nggak? Oh bisa dong, masih bisa, udah penciuman mah tiap kali pakai minyak kayu putih misalnya Dewi cium-cium ini. Terus kata Dewi, bisa kok dong? Oh enggak ya, tenang aja gitu. Yang penting mah makannya teratur kata dokter Wawan. Terus minum yang banyak, ya jaga pola tidur juga kata dokter gitu. Terus udah ya minum obat, istirahat juga, berdoa juga sama Tuhan. Ya Tuhan pas hari Sabtu walaupun masih batuk sama pilek itu bisa ibadah, hari Minggu juga. Puji Tuhan sore hari ini paling masih ada batuk sedikit aja Bapak Ibu, tapi puji Tuhan dia udah sehat, udah sembuh lah gitu ya. Nah terus dia juga mau saksiin kemurahan Tuhan dalam hidup Dewi. Ini kan bagi Dewi kelas 12 itu kan lagi peralihan, nanti Dewi kan udah sebelumnya udah disaksiin juga Dewi diterima kuliah gitu di IPB. Terus juga masih ada satu tahap lagi, pada saat itu Dewi kan untuk kuliah itu kan butuh biaya, karena melihat kondisi ekonomi keluarga yang Bapak Ibu juga tahu ya, maksudnya ya untuk biaya kuliah mungkin masih sulit gitu. Abang juga kan puji Tuhan dapat beasiswa ya, jadi papa mama tuh nggak berat gitu buat abang. Selama pandemi juga malah abang gitu ya, nanti dulu mau nangis jadinya. Ya maksudnya bantu gitu buat Dewi sama mama, karena kan papa di Tangerang gitu sama saudara dari adiknya papa gitu. Pas itu tanggal 6 April itu hari Selasa, apa hari Senin ya? Oh hari Selasa kalau nggak salah. Hari Selasa itu ada pengumuman, Dewi kan sebelumnya udah daftar gitu. Hari pengumuman buat KIP kuliah. Yang KIP kuliah itu buat beasiswa gitu Bapak Ibu, buat mahasiswa berprestasi tapi dalam keadaan ekonomi yang kurang mendukung gitu buat nanti di perkuliahan gitu. Puji Tuhan Dewi daftar karena melihat kondisi keluarga dan perekonomian yang kurang gitu, jadi Dewi coba daftar. Awalnya sempat takut nanti Dewi bisa lolos atau enggak, soalnya ada rumor itu katanya kalau misalkan ada anggota keluarga yang sebelumnya daftar bidik misi, nanti anggota keluarga yang di bawahnya kayak adiknya itu nggak bisa dapat gitu. Nah tapi Dewi pikir lagi, tapi masa belum lulus juga gitu, jadi mungkin masih ada harapan buat Dewi dapat itu. Itu kan kondisinya lagi sakit juga, itu hari Selasa tuh udah mulai batuk pilek. Dewi bilang sama orang Tuhan, semoga aja gitu ini tuh walaupun Dewi sakit tiba-tiba nanti dapat pengumuman lolos tuh bisa tiba-tiba sembuh gitu kan. Terus pas hari Selasa selesai ujian itu jam 1, masih ingat tanggal 6, Dewi tuh sama mama buka Bapak Ibu sambil
Ya jadi begitu, puji Tuhan buat kuliah dan tinggal nanti menjalankan selanjutnya di gimana. Kalau soal biaya itu udah aman, udah Tuhan jamin, puji Tuhan. Ya ini Bapak Ibu, pokoknya jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan tuh punya rencana apa dalam hidup kita, dan ya yakin aja, jangan pernah berhenti berharap. Susah-susah apapun kehidupan kita, yakin bahwa kita selalu mengiring Tuhan, percaya penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan tahu kita itu nanti ke depan harus gimana. Tuhan tuh udah sediain jalan, jadi jangan takut walaupun sekarang kita lagi dalam kondisi susah. Tetap semangat, gak boleh nyerah, karena Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ya, Dewi juga mau ucapin terima kasih buat Mama, sama Papa, juga Abang yang selalu dukung Dewi, juga Mama Melis, Om Dewi, Kak Jen, buat semua doa dan dukungannya. Bapak Ibu semua juga yang selalu doain Dewi juga keluarga. Kan udah termasuk semangat. Iya, jadi mau ngucapin terima kasih buat doa dan dukungannya. Dewi selalu minta support dari keluarga GPD Maranatha ini, walaupun di Hablis dia nggak punya saudara, tapi dia punya saudara yang banyak di sini. Jadi nggak usah takut, ini aja. Tuhan itu luar biasa. Semoga kesaksian dia dapat menguatkan Bapak dan Ibu Saudara, dan Yesus memberkati. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Ada. Bapak Rahmat. Itulah. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbakti di tempat ini berbakti di tengah minggu. Jangan bosan-bosan saudara. Aku pernah dengar cerita, bukan pernah dengar cerita lagi. Pernah menyaksikan. Yang bersaksi orang itu aja, orang itu aja. Habis pulang dikatain, pulang kesaksian jadi orang itu aja. Yang peduli kata orang ngomong dan dua, yang kesaksiannya emang dia diberkati oleh Tuhan, misalnya pernah di Singapura itu aja. Saya juga ini aja udah kesaksiannya. Terima kasih atas waktunya. Memang Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kami beberapa hari kemudian sampai berturut-turut sakit sebenarnya. Ya sakit yang udah ada gitu. Tapi ya kambuh lagi. Puji Tuhan udah 2 hari ini kami sangat berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kesehatan bagi kami. Segar juga sampai saat ini juga tidak kurang suatu apapun. Allah berkati pasti mengalir aja dengan Tuhan gitu aja. Kita percaya yang Tuhan akan memberkati kita semua. Pada sore hari ini jangan bosan-bosan kesaksiannya Pak Rahmat lagi yang lainnya. Soalnya apa? Pasti di dalam hati kecilnya pengen kesaksian. Saya juga merasakan waktu awal-awal kesaksian, apa sih kesaksian? Bisa apa enggak ngomongnya? Ibu-ibu juga yang belum belajar bersama di tempat ini untuk kita semua, walaupun yang belum pernah menyaksikan kebenaran, mari kita belajar sedikit demi sedikit. Tuhan juga pasti bukakan jalan bagi kita semua. Apa yang menjadi kerinduan kita semua di tempat ini, pergumulan keluarga, apapun yang artinya, atau sakit penyakit, pasti pergumulan setiap keluarga punya. Saya juga punya, ada mantu, ada apa, segala macam. Bawa ke dalam rumah Tuhan, bawa di dalam doa, di dalam doa, agar kita ke depan anak-anak kita semua diberkati oleh Tuhan, di dalam kesehatan, di dalam berkatnya Tuhan, dalam iring Tuhan semua. Orang tua kepengen anaknya tuh berkumpul bersama,
sebulan sekali tetap datang berkumpul bersama Tuhan, tetap jadi satu keinginan orang tua. Cuman kan nggak boleh pisah dari kata, nggak boleh pisah memilih kepercayaan lain. Tuhan ternyata pulihkan, ternyata kembalikan. Walaupun dia punya anak, walaupun dia beristri lagi, yaitu udah apa ya, suratan dan takdir. Terima kasih atas waktunya. Kesaksian saya cuma itu. Ya, kami berdoa kepada Tuhan jadi bisa beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kita. Kayaknya kami sudah tiap mau bangun ke gereja, bangun ke gereja. Tapi ya itu adanya. Nah, tapi walaupun belang-belang juga masih bisa menengok pastori. Terima kasih atas waktunya. Puji Tuhan. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan angkat lagu pujian kita Bila Roh Allah. Mari saya undang kembali kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan hati kita pada Tuhan. Kita akan lagu penyembahan kita, musik semangat selalu bernyanyi. Musik akan selalu bernyanyi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yeah.
Dan juga dalam hati Kristus makanya disatukan memimpin doa untuk doa firman Tuhan dan doa persembahan yang telah kita jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami mengucap syukur sore hari ini. Kami berbahagia ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati firman-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami ada di rumah-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat semua itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau Tuhan, setiap apa yang kami korbankan buat Engkau, bukan hanya untuk Tuhan Yesus kehidupan kami sendiri, tetapi itu semua boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, taruh hati kami untuk kami mengasihi Engkau, mengasihi pekerjaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan akan taruh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap firman-Mu, kami boleh kenyang Tuhan oleh firman-Mu, dan kami boleh kuat melangkah melalui hari-hari kami Tuhan. Bahkan kami akan berlari-lari pada tujuan yang mulia, semua yang baik, semua yang indah, semua yang berkenan kepadamu. Hadirkan sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Bila Kau pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu berbicara, dan Tuhan akan memberikan hikmat akal budi manfaat dari surga, akan memberikan segala sesuatu yang terbaik. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Lanjut saudara serahkan mari kita akan sama Tuhan. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat menjelang malam. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Pada sore hari ini, walaupun sempat hujan, ya, tapi di akhir sore Tuhan berikan kita kesempatan tetap bisa beribadah, berkumpul di gereja walaupun bagaimana adanya, ya, ataupun ada yang live melihat dari secara langsung, ya, langsung aja. Pada malam hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Pada bulan ini, ya, kita memperingati kematian, kebangkitan, bahkan nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sejak kecil atau saudara-saudari yang sudah sejak kecil mengenal Tuhan Yesus, diajar oleh guru-guru sekolah minggu, ya, bagaimana istilahnya Tuhan Yesus itu seperti apa Tuhan Yesus dikenalkan dari kecil, bahkan sampai usia remaja, sampai sekarang orang tua, ya, sudah berapa kali kita memperingati, ya, istilahnya Paskah, istilahnya kebangkitan, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya memperingati atau hanya mendengarkan saja? Adakah di setiap tahun Bapak Ibu di dalam hati Bapak Ibu punya rasa atau punya pikiran seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menghadapi kematiannya? Ya, dia itu tidak berdosa. Dia tidak ada dosa seperti kita manusia. Tapi yang menjadi dosa
agar kita dibenarkan. Dia menghapus dosa-dosa kita. Dia yang menarik kita dari lumpur dosa untuk kita menjadi orang-orang yang bersih. Adakah kita memikirkan seperti itu? Bagaimana rasanya seperti Tuhan Yesus yang 100% manusia menghadapi kematiannya? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya mungkin kemarin kita sudah memperingati ya, tapi saya ingin mengulang karena ini masih nuansa, ya nuansa, istilahnya nuansa tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan. Peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib, ya itu adalah bukan main-main. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karya yang sangat sempurna. Bukan masalah kekalahan. Oh, Tuhan Yesus mati. Banyak teologi atau ajaran yang membalikkan ajaran itu. Oh, yang disalib bukan Tuhan Yesus. Itu yang disalib Barnabas. Oh, itu yang disalib Yudas. Oh, yang disalib banyak ajaran-ajaran yang membalikkan keimanan kita. Untuk kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membuat karya yang sempurna, bukan kekalahan ya. Ada yang berpikir, wah Tuhan Yesus kalah, mati. Jangan salah, dia tidak mati. Dia mati hanya secara fisik. Supaya apa? Supaya dia masih masuk di dalam kematian itu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di setiap orang-orang yang sudah dalam kematian. Ya, jadi Paskah itu bukan sekedar ya 3 tahun, 4 tahun ini atau 5 tahun ke belakang. Paskah dia ya kayak Natal kan, tapi tetap lebih wow Natal ya. Dari dana aja puluhan juta Natal. Kalau Paskah jutaan dolar. Ya, berbanding kebalik. Ternyata bobotnya itu sebenarnya sama. Natal kelahiran Tuhan Yesus dengan Paskah itu sama bobotnya. Sesuatu kejadian yang luar biasa, yang harus kita pikirkan, yang harus kita rasakan, bukan hanya memperingati saja. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan ada di dalam hidup kita. Kasihnya itu tidak bisa dihitung dengan nominal. 1 M, 1 triliun enggak ada. Bahkan kasihnya itu ada sebuah lagu yang menyatakan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari cakra. Itulah kasih Tuhan kita. Dan itu diberi hanya cuma-cuma, tanpa kita harus membayar. Ya, cuma-cuma, gratis. Senang kan kalau gratis kayak Dewi? Gratis walaupun ada usaha ya. Ada usaha, ada pengorbanan ya. Kita pada sore hari ini belajar tentang pengorbanan. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Saya minta Bang Amil bacain, soalnya besar. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Ya, terima kasih. Ya, saya tidak membahas tentang pohon, tapi yang saya bahas pastilah engkau mati. Manusia itu punya 2 fase kematian, Bapak Ibu. Punya 2. Oh, matinya 2 kali ada itu enggak, tapi punya 2 fase. Ya, fase pertama. Ya, manusia itu diciptakan Adam dan Hawa itu dengan hadirat Tuhan. Ya, ada hadirat Tuhan di dalam hidup Adam dan Hawa. Hadirat itu, saya pernah bahas kayaknya. Hadirat itu berbeda dengan kehadiran. Ya, hadirat Tuhan Yesus itu ada dalam hidup Adam dan Hawa. Kenapa? Karena hadirat itu face to face, muka dengan muka.
ketemu langsung. Ya, kalau gereja di sini ibadah bersama mungkin bisa saling ketemu, oh Pak Ramadan. Tapi kalau gereja yang sudah besar, yang sudah ratusan bahkan ribuan sekali ibadah, saya datang, Ami datang, dan Senin saya ngomong, Mi, kok aku nggak lihat kamu nggak ke gereja ya, malas lu Mi, enak aja, aku kan berangkat sama Leo. Nah, saya nggak tahu kehadiran Ami, tapi Ami hadir, tapi saya nggak tahu kehadiran. Nah, fase yang pertama ini kematiannya apa? Hadirat Tuhan diambil karena manusia tidak taat memakan pohon yang sudah dilarang. Ini fase pertama, kematian. Jadi semuanya itu semua dipegang tangan manusia, tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan. Ya, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden itu bisa ngomong langsung, bisa ketemu langsung. Bahkan waktu mereka sudah mulai berdosa, mereka malu bertemu Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mencari mereka bersembunyi. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh dalam dosa, hadirat itu diambil. Nah, kerajaan surga ini sudah ada proses dimulai pengorbanan. Ya, kerajaan surga harus menebus manusia itu untuk dia dapat kembali hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sekarang ini kita ini yang harus mencari hadirat itu. Ya, jadi bukan sekedar hadir. Oh, saya hadir Tuhan, kayak di gereja nih. Saya yakin kalau setiap ibadah kehadiran Tuhan ada, Roh Kudus itu ada. Tapi bagaimana pribadi kita masing-masing menanggapinya? Bisa pulangnya berbeda-beda. Dengan kesaksian Dewi, bisa seorang ibu atau bapak dikuatkan karena merasa Roh Kudus benar. Saya sepertinya harus, ya, itu adalah hadirat yang kita mau tangkap, bukan sekedar hadir. Ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dipisahkan oleh hadirat Tuhan, manusia masih hidup, ya, manusia masih hidup 900 tahun, ya, kurang lebih 900 tahun. Dan sekarang lebih minim dari 900, sekarang 70, 80. Mazmur berkata, ya, buka ayatnya, Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan dan berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Ya, ini Alkitab mencatat 80 tahun kebanggaannya adalah kesukaran. Karena apa? Sudah kropos, sudah encok, sakit-sakitan kalau Bapak Rahmat, ya. Karena fisik kita sakit itu karena fisik kita ini fana, enggak kekal. Kalau kita kekal ya kalahin Tuhan. Ya, nanti kematian kita ada hidup kekal yang Tuhan janjikan. Amin. Ya. Tetapi sekarang lebih parah. Tadi siang saya dengar dari ibu gembala, seorang anak kecil meninggal karena DBD. Ya kan? Tuhan sekarang istilahnya udah nggak patokan lagi umur 70-80 Tuhan kami. Kita masuk dalam kematian. Sekarang muda-muda 40, bahkan di bawah 40. Teman saya STT baru ketemu 3 bulan belajar bareng, selang 5 bulan dia 3 bulan belajar, 2 bulan dia nggak berangkat, kurang lebih 2 bulan. Selang corona online meninggal dia karena sakit.
Gak tahu umurnya belum terlalu jauh sama saya, masih beda-beda 5 tahun, 6 tahun. Ya, pengorbanan adalah pengorbanan ya, Bapak Ibu. Pengorbanan adalah pengorbanan. A diganti A, B diganti B. Nah, kematian manusia itu punya berapa fase? 2. Pertama, fase hadirat anak diambil. Dan fase kedua adalah tubuh kita ini. Roh kita dipisahkan dengan tubuh kita. Nah, Tuhan pun sama. Ya, dia harus turun ke dunia, harus sama persis untuk menebus kita. Itu namanya pengorbanan. A diganti dengan A, B diganti dengan B. Itu namanya pengorbanan. Ya, walaupun sejak Tuhan Yesus hidup, dari Tuhan Yesus hidup, Bapa di sorga, Allah Bapa itu masih ada. Hadirat anak itu masih ada menempel dalam Tuhan Yesus sampai dia mati terakhir. Ya, kuserahkan nyawaku. Ya, itu hadirat Tuhan sudah tiada. Benar-benar manusia. Kematian sering membuat banyak manusia takut. Ada yang takut mati? Ada yang takut mati? Cuma saya takut saya. Ya, itu wajar mungkin ya. Tapi sebenarnya kematian di dalam Kristen, di dalam Kristus adalah suatu keuntungan. Karena ada janji hidup kekal. Karena kenapa kita takut? Karena kita masih memikirkan dunia ini, gak memikirkan yang di atas, gak memikirkan kerajaan Allah yang punya segala-galanya di sana. Ya, kesukaan, sukacita, damai sejahtera, tidak ada sakit penyakit. Kita memikirkannya banyaknya mungkin 80% di dunia. Ya, saya masih hidup di dunia, Oden. Memang kita masih hidup di dunia, tapi hidup di dunia ini pun kita diatur oleh Tuhan. Buktinya Dewi di-prank sama Tuhan. Bukan di-prank sama saya ya, sama Tuhan. Berarti Dewi diatur sama Tuhan. Kenapa Dewi harus dapat pilihan kedua, bukan pilihan pertamanya? Karena itu Tuhan sudah atur semua. Jangan-jangan kalau pilihan pertama dia nggak dapat beasiswa. Ya, karena di pilihan pertama itu paling penuh, banyak pilihannya, banyak orang yang memilih. Tapi karena pilihan kedua dia pun dapat beasiswa. Ya, saya sempat ngomong, saya senang dengan perkataan pendeta ini. Ya, saya juga perkatakan kepada Dewi, apa yang membuat engkau kecewa, susah, tapi belum tentu buat orang itu, tapi buat orang itu adalah mujizat. Ya, maksud perkataan saya, buat kita kecewa, bikin susah, tapi buat orang itu bahagia, buat orang itu sukacita. Saya simpel aja masalah anak. Ya, kadang saya juga suka jengkel sama anak Tasya. Gak mau ini punya anak susah. Tapi makanya yang gak punya anak itu mendambakan anak, mencari anak, mencari mujizat supaya dapat anak. Ya, jadi sesuatu yang mungkin buat kita capek, susah, buat orang lain itu sesuatu yang mujizat. Jadi jangan menyesalkan apa yang terjadi. Terimalah kasih Tuhan juga. Ya, kembali ke firman Tuhan. Banyak manusia takut dalam kematian. Karena apa? Karena masih muda. Anak saya masih kecil loh, deh. Siapa yang ngurus nanti? Kalau ibu-ibu suami saya nanti kasihan. Siapa yang masakin? Siapa yang nyiapin baju? Nyiapin celana? Gak kayak baju cilik. Ya, enggak. Ya. Oh, harta saya banyak loh, deh. Tanah di ujung sana, ujung sini. Buat siapa kalau saya pulang? Ya buat orang lain. Masa buat diri sendiri? Anak kita cuma 2 kali 1. Ya kan? Kalau yang lebar-lebar kayak saya, Mama Elis, mungkin ditambahin dikit. Biar lebih masuk. Oh, saya belum sukses, Oden. Ya, banyak teman-teman saya ada yang lagi di atas kesuksesannya Tuhan panggil. Seorang yang pintar kerja di Trans TV, tapi Tuhan panggil
Ya, itu saya kematian itu bikin orang takut. Saya lagi belajar, ya, saya belajar untuk kalau Tuhan memang sudah panggil, berarti rumah saya sudah jadi. Yang penting Bapak Ibu waktu dipanggil, Bapak Ibu, saudara-saudara ada dalam lingkungan Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Itu yang penting. Mau punya si merah kayak di pastori, nggak bisa dibawa ke kuburan, tetap ditinggal di gereja, dipakai buat yang lain. Obat tadi kan meninggal nggak bawa si merah, tetap di gereja, dipakai sama api. Jangan takut, ya. Kematian membuat orang manusia itu takut. Karena kita masih memikirkan dunia ini. Ya, tidak salah memikirkan dunia ini, memikirkan keluarga kita, memikirkan saudara-saudara kita, tidak salah. Tapi marilah prosesnya itu lebih banyak kita memikirkan kerajaan surga. Ibu Gembala kemarin berfirman berkata, ya, habis kematian kita ini kemana kita? Kalau kita nggak buat rumah kita sendiri di sana, ya istilahnya memproses rumah kita, mahkota kita seperti apa? Kita nggak dapat apa-apa, percuma kita ibadah rajin, ya hanya setengah-setengah. Hidup di dunia hanya sementara, jangan hidup asal-asalan. Ya hidup, udah hidup aja, kerja, sekolah, gak ada waktu buat Tuhan, gak ada waktu buat saudara, gak ada waktu buat keluarga, gak ada waktu untuk berguna buat orang. Kita tidak harus memberi dengan materi. Kalau kita tidak punya materi, apa yang kita bisa beri buat orang? Bisa buat orang berguna, bisa buat orang bermanfaat. Itu salah satu dasar juga dari kasih, supaya kita bisa berguna buat orang banyak, bahkan bisa memenangkan orang itu. Ya, kembali ke bicara tentang pengorbanan. Nah, ini inti dari pengorbanan. Menurut saya pengorbanan itu berbeda dengan pemberian. Pengorbanan itu berbeda dengan pemberian. Pemberian biasanya karena ada belas kasihan, karena orang itu sudah baik, itu pemberian. Biasanya melihat orang itu kekurangan, melihat bencana alam, ya rumahnya ambruk, rumahnya roboh, saya harus bantu, itu pemberian. Ya, pemberian juga bisa dikatakan kewajiban atau kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan orang lain, kebutuhan saudara kita, saudara kandung, saudara seiman. Ya, kita harus lihat, peduli. Bapak Rahmat gak datang minggu ini, di sini gak ada bapak-bapak. Oh, Pak Rahmat bisa mampir ke Pak Rahmat. Itu istilahnya yang peduli. Jadi bukan materi aja, ya, bukan sesuatu. Kebutuhan orang lain, kebutuhan gereja, ya. Saudara memberikan persembahan, saudara memberikan perpuluhan, ya, walaupun persembahan itu bukan yang unggul, walaupun persembahan itu bukan yang terbaik. Benar apa? Benar, ya. Waktu saya bukan mengecilkan, belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Dalam arti bukan nominalnya ya Bapak Ibu, bukan nominalnya harus ngasih 20 juta, harus ngasih 100.000, bukan. Tapi uang itu adalah yang terbaik. Misalnya Bapak Ibu ngasih 5.000 dengan 50.000, tapi uang itu yang 5.000 itu masih bagus, dalam arti belum lecek. Ya, kalau lecek, kadang udah ada serotipnya. Ya, saya hitung persembahan di sini dan di Prokerto. Saya juga hitung di gereja sana persembahan kas musik apa pembangunan.
Hitungin, ya tante, hitungin ditulis buku kasih ke Bapak Ibu pada persembahan kedua saya hitungin sama, bukan sama dalam arti ayo belajar memberikan persembahan, bukan nominalnya tapi yang terbaik, simpen yang terbaik. Dapat uang baru nih, nggak lecet, nggak lecek, nggak cowok. 50.000 kalau cowok, nggak ada itu laku nggak? Enggak. 5.000 yang laku. Bisa beli nasi reko. 50.000 soak separuh. Ibu ini jengkel-jengkel ke segala reko. Bisa susukannya angel. Soak mana? Nah, berilah bukan nominalnya, tapi yang terbaik. Ya, ini tentang pemberian. Pengorbanan lebih. Pengorbanan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang unggul. Bukan sisa-sisa, bukan sembarangan. Ya. Yesus berkorban, hanya dia satu-satu. Gak ada lagi, gak ada yang lain, hanya Yesus. Tuhan Yesus memberikan nyawanya, berkorban untuk kita. Dan di dunia ini pun di Alkitab dicatat ada seorang bapa yang berani berkorban untuk Tuhan. Ada yang ingat? Seorang bapa yang mau berkorban untuk Tuhan. Kita percepat, Kejadian 22 ayat 2. Bapak ini paling terkenal. Kisahnya ini menginspirasi tentang pengorbanan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ambillah kambing dan dombamu. Ambil apa? Ayo. Anak kedua. Tuh siapa ini? Abraham. Bapak segala orang percaya. Tadi saya bilang apa? Pengorbanan itu sesuatu yang istimewa. Satu-satu anak tunggal. Tidak semua bapak-bapak di dunia ini mengorbankan anaknya. Saya jamin. Ada? Kamu mau dikabarin ini sama bapak? Jangan. Cuma Abraham yang saya tahu. Kalau kisah bapak menolong anak itu sering, ya. Ada yang anaknya penjahat, bapaknya hakim, dia harus dihukum mati yang itu. Tapi bapaknya gantikan anaknya. Itu sering. Jadi istilahnya dia yang berkorban. Kalau ini bukan, miliknya dia yang harus dia ambil. Ishak adalah sesuatu yang dijanjikan. Ishak adalah yang dinanti-nantikan. Sesuatu yang istimewa. Itu adalah pengorbanan. Mari kita belajar. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Saya mendapat kisah ini. Saya ada, Tuhan saya belum apa-apa. Mungkin kalau dipersenkan saya hanya 5% untuk berkorban untuk Engkau. Ya. Ishak adalah penerus. Tapi Tuhan mau. Ayo korbankan buat saya. Sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang pokoknya nggak boleh lewat dari kita, diambil. Itu adalah pengorbanan. Gambaran Abraham ini seperti Bapa di sorga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita hidup ke Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16, Bang Leo minta tolong bacain. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu
terbuka, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal supaya kita hidup yang kekal, supaya hadirat Tuhan itu balik lagi kepada kita. Ya, kita nggak dipegang sama iblis, tidak dipegang sama dunia ini, tapi Tuhan Yesus mau kita sama-sama pulang ke surga. Amin. Ada kisah lagi, satu lagi kisah. Ya, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 pesen, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Seluruh nafkahnya, seluruh yang ada padanya, satu-satunya dikorbankan, diberikan. Ini yang namanya pengorbanan dalam memberi persembahan. Satu-satunya, semua nafkahnya. Bisa diartikan mungkin itu hasil dia kerja, hasil dia mungkin didapat, dia berikan segitu-segitunya. Bukan saya mengajari Bapak Ibu untuk menjual semua kekayaan Bapak Ibu beri ke gereja, bukan. Ya. Tapi di sini saya mengajarkan pengorbanan itu adalah sesuatu yang istimewa. Ya. Sesuatu yang khusus, yang unggul, yang satu-satunya. Kematian pada awalnya diciptakan. Saya balik lagi kepada kematian. Ya, kematian itu diciptakan mati. Jadi kematian itu ada waktu diciptakan itu mati, nggak hidup. Kematian itu nggak ada kuasa, nggak ada kuasa untuk manusia. Tapi dalam Kejadian 2 ayat 17 balik lagi ini. Kejadian 2 ayat 17 itu yang membuat kematian itu aktif, hidup kematian itu. Ya, kenapa? Karena ketidaktaatan manusia. Ketidaktaatan manusia, ya, yang membunuh manusia, bukan Tuhan. Jadi kematian itu bukan Tuhan yang ngambil. Manusia dewa. Udah dibilang itu akan mati, tapi dimakan. Dan itu yang membuat manusia itu mati, mengaktifkan kematiannya sendiri. Nah, karena firman Tuhan ini, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu tidak akan sia-sia dan terus akan berlangsung. Dan Tuhan Yesus harus menjalaninya sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tuhan Yesus bukan tidak taat, tapi karena firman-Nya ini, ya, firman-Nya ini yang mengaktifkan kematian manusia karena ketidaktaatan manusia. Ya, paham kan Bapak Ibu? Karena ketidaktaatan manusia, jadi kita mengaktifkan kematian kita. Sebenarnya Adam dan Hawa di Taman Eden tidak bisa mati, tapi karena Adam dan Hawa tidak taat, mereka mengalami 2 fase kematian. Fase pertama adalah hadirat Allah diambil. Fase kedua, tubuh pisah dengan roh. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil upah seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pengorbanan yang luar biasa yang tidak bisa dikata-kata, diungkapkan dengan kata-kata. Ya, Tuhan Yesus waktu di dunia mempunyai kesetaraan dengan Allah, 100% Tuhan. Ya, ayat yang berapa itu? Ayat 3 ayat 6. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini pengorbanan yang baik. Sudah menjadi milik kita, tapi kalau Tuhan minta, ya, kita harus berani berkorban. Ya, apa yang Bapak Ibu miliki, siap-siap untuk dikorbankan Tuhan. Amin. Amin. Sesuatu yang spesial. Saya ambil contoh sekarang anak muda aja, ambil contoh anak muda. Anak muda ini susah untuk bangun pagi, tapi dia harus ibadah pagi-pagi. Nah, bingung kan? Dia tetap tidur, apa dia harus bangun? Dia harus bangun. Dia harus berkorban. Dia harus berani mandi sesuatu yang dia miliki. Ini masalah simpel ya. Yang harusnya dia tidur. Mungkin anak muda ini ada dua. Ada malas karena bergadang main game, atau anak muda ini karena mengerjakan sesuatu, mungkin skripsinya, mungkin pekerjaannya malam, jam 6 sampai jam 6. Ya, jadi dia harus bekerja di malam hari, tapi dia baru tidur sebentar, ibadah jam 8, jam 10. Dia harus berani berkorban. Ini yang simple. Belum yang sesuatu yang spesial yang Bapak Ibu saudara-saudari punya. Tuhan ambil. Ya, saya lagi siap sedia apa yang Tuhan mau ambil. Ya, saya ingin belajar berkorban. Bukan hanya memberi ya. Memberi itu orang dunia pun bisa memberi. Tapi berkorban itu sesuatu yang spesial yang dikumpulkan. Apakah kita bisa seperti Tuhan Yesus? Bisa berkorban nyawa untuk semua orang, untuk semua menebus dosa umat manusia. Banyak di antara kita yang istilahnya mati karena mati, ya. Mati karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Zaman berapa ya? 2099. Yang peristiwa Poso, peristiwa di Ambon. Ya, saya lihat anak sekolah minggu. Ini saya ceritakan kembali kalau nggak salah. Anak sekolah minggu itu turun di depan gereja, naik angkot atau naik motor, saya lupa. Dia dihadap para pemuda dengan bawa samurai. Anak sekolah minggu ini mungkin seumuran, sudah dewasa lah, mungkin kelas 4 atau kelas 3. Dia dihadap, kalau kamu masuk gereja, kepala lepas. Bawa samurai orang 4 atau 5. Ya, tapi anak ini tetap masuk ke dalam gereja dan kepalanya lepas. Mungkin kita nggak seperti ini, ya. Kita nggak mungkin seperti ini. Ini adalah pilihan yang Tuhan sudah tetapkan. Nih, kamu nanti seperti ini matinya karena iman kamu. Ini dia, saya jamin anak ini langsung masuk surga. Mungkin kita nggak bisa berkorban seperti itu. Kenapa? Karena mungkin darah kita itu banyak dosanya. Ya? Darah kita itu banyak dosanya. Kita harus udah masalah seperti itu berkorban yang spesial. Berani nggak kita berkorban sesuatu masalah yang kecil-kecil dulu, dari ibadah, dari kita melayani, ya, melayani
di depan sini. Saya pikir bukan itu harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban bensin untuk gereja. Ya, itu masalah yang kecil ya. Itu masalah kecil. Pengorbanan saudara dan saya berbeda. Bisa saja buat saya biasa, tapi buat Bapak Ibu itu adalah khusus untuk Tuhan. Ya, seperti Bapak Ibu sekarang hadir di ibadah, pasti hari ini kayak Pak Rahmat sore ada ibadah. Saya nggak kerja lah, kerjanya besok atau kemarin. Saya mau khususkan hari ini untuk ibadah. Saya istirahat, mengerjakannya di rumah saja. Itu adalah sesuatu yang sudah masuk ke dalam pengorbanan. Yang mungkin buat saya biasa, tapi buat Pak Rahmat khusus. Nah, itu adalah pengorbanan. A diganti A, ya, B diganti B. Jadi manusia punya fase kematian dua. Fase pertama yaitu hadirat Tuhan diambil dari kehidupan manusia, hadirat, dan kematian yang kedua adalah tubuh kita lepas dari roh. Nah, dengan seperti itu Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini, harus menjelma menjadi manusia, dan dia harus rendah serendahnya sebagai manusia untuk menjadi manusia mengalami kematian di kayu salib. Untuk waktu saya teringat waktu dia berdoa, ya Bapak Ibu sedikit, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini berlalu, kalau boleh biarkan kehendak Bapa yang terjadi. Itu seperti berat sekali, ya. Bahkan hanya saya lupa baca sampai saya lupa, pernah saya baca itu bahwa hanya beberapa orang, ya, yang keringatnya itu berubah jadi darah karena kesetresan yang paling tinggi. Kesetresan yang paling tinggi yang dialami Tuhan Yesus. Bukan karena stres mau mati, bukan. Karena menanggung beban kita, menanggung dosa kita, supaya kita selamat, supaya kita masuk dalam kerajaan. Saya sudah untuk pemain musik sudah maju, kita akan menyanyikan lagu. Pengorbanan yang sungguh-sungguh luar biasa, pengorbanan yang dahsyat yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar untuk berkorban Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi anak-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Come
membuka hati, membuka hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan kau keraskan hati, jangan kau membiarkan dirimu sibuk dengan dunia ini. Dia selalu ada di dekatmu, Dia selalu ingin merangkul kau, Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Dia yang mustahil di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Yesus sudah membuat kita menjadi kebenaran. Tuhan Yesus sudah membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa, dan kita akan malu, dan kita akan merasa jijik dalam kita melihat dosa di dunia ini. Karya Tuhan sungguh mulia, pengorbanannya sungguh dahsyat, pengorbanannya istimewa, kasih karunia-Nya begitu besar. Jangan kau sia-siakan. Pikirkan tentang kerajaan Allah. Pikirkan tentang kehidupan kekal bersama dengan Allah. Hidup kita hanya sementara. Di dalam dunia ini pakailah waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Karena Tuhan mau kita selamat. Harapan
kami Tuhan. Kami taruh mereka dalam hati Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa yang takut akan Engkau, dan mereka boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik yang di pusat maupun di daerah, Tuhan yang memberikan hikmat, marifat dari surga. Hari ini kami bersiap banget dari kata kami Haurgelis Tuhan. Berkati teman-teman yang ada di kota Haurgelis, masa-masa ini Tuhan, di mana Tuhan masa-masa sukar, masa-masa pandemi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penjagaan perlindungan Tuhan turun atas kota kami Haurgelis ya Bapa, supaya kota kami juga menjadi kota yang sehat, kota yang sembuh dari COVID. Mau memberkati dengan kebaikan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk umat-umat sebesar-Mu, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, dan kami boleh kuat dan sehat di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ya Bapa, malam hari ini untuk semua yang jemaat Tuhan sudah korbankan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, pemberian-pemberian yang begitu indah. Tuhan balas memberkati. Tuhan juga memberkati waktu, tenaga, doa, ide mereka, apapun yang mereka persembahkan di kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur. Engkau tidak pernah lupakan itu Tuhan. Tuhan akan kembalikan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berbuta, Engkau Allah yang selalu sanggup memberkati. Tuhan Yesus, ketika kami sebelum pulang Tuhan, kami mau makan dan minum, Tuhan memberkati makanan minuman ini menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Jemaat dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah doa berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat malam, selamat makan malam. Tante Nok juga di